Sejak kecil aku lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah karena aku sulit bersosial dan lebih sering merasa tidak tenang saat berada di tempat yang ramai, apalagi saat bersama seseorang, karena saya diwajibkan untuk berbicara dengan dia. Ya, tapi sampai pada akhirnya aku memutuskan untuk keluar mencari teman sekaligus belajar bersosialisasi. Yo, oke, sore ini gue mau pergi ngabuburit bareng teman-teman gue, guys. Ceritanya bukan ngabuburit tapi buka bersama sama teman-teman cosplayer. Udah kendaraannya udah siap, tinggal berangkat. Gimana keseruannya di sana? Oke, let's go aja. Alright, akhirnya udah nyampe juga. Ini udah ada di Cafe Ranger. Sekarang gue mau masuk, guys. Stay tune. Tunggu sebentar. Ini bukan hari pertama kali aku keluar dari rumah, tapi ini udah kesekian kalinya karena aku di sini udah punya teman. Ya, teman. Jadi disinilah hari pertama aku keluar dari rumah, dan yang menggunakan baju putih itu adalah aku. Itu aku. Aku bahkan tidak ingin buat mengakui diriku sendiri. Entah ini terjadi pada semua orang introvert atau tidak, atau hanya aku saja. Buatku mencari topik pembicaraan itu sangat sulit, karena aku harus memikirkan setiap ucapanku, takutnya menyakiti perasaan lawan bicara, bahkan sampai membuatku overthinking sendiri. Tapi sejak aku memberanikan diri untuk keluar rumah dan bersosial, aku jadi banyak teman. I don't wanna sit in a get with you, baby, tonight. I don't wanna love, I don't wanna fight. I don't wanna have to tell you all the things I know. I don't wanna stay, but I don't wanna go. Di mana, guys? Jadi kunungan deh. Tempat dia di blok itu. Di kebongkon. Iya. Kamu ngajeng enggak ya? Iya kan. Terus. Baru. Baru. Ya, di 4.500. Sidin mo ba? Sidin mo? Nagjalan. Mancang. Dulu pertama kali aku keluar dari rumah, aku udah memutuskan untuk memberanikan diri untuk bersosialisasi gitu ya kan. Dan tempat yang saya datangi itu dulu adalah saya sedikit mengingatnya itu sedikit memalukan gitu ya, karena gimana ya, hanya untuk demi bisa bersosialisasi gitu. Jadi saya datang ke tempat itu gitu, bukan tempat acara, lebih ke acara. Jadi acara dulu itu yang sampai sekarang saya ikuti acara itu, perwibuan itu. Sebenarnya saya tidak mementingkan ke itunya sih, ke ke perwibuannya gitu, tidak, karena saya nggak
gak, gak mengikuti film anime yang begitu parahnya gitu. Palingan cuman nonton film anime itu karena ya yang ada ininya, style artnya gitu, yang kayak kemarin yang pertama kali saya tonton itu di bioskop, yang Kimi no Nawa itu visualnya yang bikin saya takjub. Dan yang kedua itu Withering with You itu, jadi karena visualnya yang begitu menakjubkan, jadi saya menonton film anime itu gitu. Kalau selain itu kayaknya nggak ada. Kalau dulu masih kecil ya pasti ada sih, kayak Naruto atau apalah itu pasti ada, tapi kalau pas udah gede itu gak terlalu banyak mengikuti gitu ya. Jadi di komunitas itu saya akhirnya bisa bersosialisasi, bukan bisa, karena sepertinya bukan saya yang memulai obrolan ya waktu itu, tapi orang lain yang menyapa saya duluan. Dan sebelum itu, sebelum ada yang menyapa itu, saya tidak tahu mau berbicara apa, jadi saya hanya duduk doang ngelihat lirik sana sini gitu, cuman melihat orang yang lagi nongkrong bareng gitu, ngobrol bareng gitu. Dan orang pertama yang menyapa saya saat itu saya masih ingat sampai sekarang. Ya mungkin sudah lama sekali, tapi saya masih ingat gitu orang pertama itu. Tapi kalau acara pertama saya waktu itu, saya nggak sendirian gitu, jadi saya bersama teman sekolah saya itu. Ini yang paling memalukan sih, karena teman-teman saya yang saya ajak itu biasanya itu nongkrongnya ya anak yang nongkrong, anak motor gitu, anak tongkrongan biasa gitu kan. Terus saya ajak buat ya ke acara itu, ke acara cosplayer itu gitu, acara wibu itu. Jadinya kayak kayaknya mereka bakal berpikir di pikiran mereka mungkin kayak apaan nih gitu. itu memalukan banget sih itu. Astaga, kenapa dulu saya mengajak teman-teman saya buat menonton hal yang kayak gitu loh. Itu sungguh kayak memalukan banget gitu. Tapi ya sudahlah, namanya masa lalu gitu ya, sebagai pengalaman aja gitu. Dan tempat yang kedua ini baru saya keluar sendirian, yang benar-benar sendirian, dan itu nggak nanggung-nanggung, saya langsung keluar kota. Waktu itu saya keluar kota itu ke Banyuwangi, ke Banyuwangi. Dan saat di sana itu saya bertemu dengan orang itu, saya menginap di rumahnya. Astaga, saya disapa duluan, dan padahal dia belum kenal banget gitu, masih cuman baru ketemu. Tiba-tiba karena saya nongkrong doang sendirian di situ, acaranya belum mulai, saya diajak ke rumahnya gitu buat menginap gitu. Ini sungguh sungguh membagongkan gitu, kok bisa ada orang yang tiba-tiba mempercayai orang yang baru dikenal gitu kan. Jadi itu sangat kok bisa gitu, kok ada orang kayak gitu sebaik itu ya. Dan saya juga semenjak itu jadi tahu caranya menyapa orang gitu, karena yang waktu itu saya disapa, dia mengobrol seperti itu dan saya menirukan itu. Sungguh nggak ada ilmu tentang persosial mediaan atau bersosialisasinya gitu ya. Dan semenjak itulah saya mulai bisa bersosialisasi, menyapa orang yang cuma duduk doang, yang no lab itu saya sapa duluan gitu. Saya mencoba-coba sampai pada akhirnya sekarang banyak teman gitu. Itu pengalaman yang lucu sekali, tapi juga memalukan, karena di Banyuwangi itu saya juga ikutan cosplay itu. Astaga, saya tidak mau mengingat itu sebenarnya, karena memalukan banget sih, parah. Low budget banget saya waktu itu mencoba buat cosplay gitu. Cosplaynya low budget parah, kayak kaos yang sehari-hari dipakai gitu. Dan astaga, saya gak tahu lagi. Saya tidak bisa menceritakan lebih panjang karena saya malu sendiri gitu ya, tidak ingin mengingatnya lagi gitu. Tapi gak ada salahnya gitu ya kan, mencoba gitu ya kan, buat pengalaman aja gitu, gak usah mencoba lagi gitu ya kan. Ya begitulah jadi cerita
tentang saya yang awalnya no lab, introvert, yang nggak bisa bersosialisasi, akhirnya memutuskan keluar, nekat keluar sampai keluar kota gitu. Dan akhirnya tapi tidak sia-sia, akhirnya punya teman gitu yang ujung-ujungnya juga tetap pisah lagi, mencar lagi gitu, gara-gara ya sibuk dengan kehidupan masing-masing, karena kita butuh hidup begitu. Kita punya kesibukan masing-masing gitu, nggak seterusnya buat main doang gitu ya kan, nggak seterusnya buat nongkrong doang gitu, tapi setidaknya saya udah tahu cara bagaimana bersosialisasi gitu ya, seperti itu.